Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khatib yang fakir mengingatkan para jamaah sekalian untuk senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita semuanya bisa selamat di dunia, terutama nanti di akhirat. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dimulai dari perut ibu kita sampai dengan nanti dicabut nyawa kita. Haruslah kita senantiasa bersyukur. Salawat berserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Perbanyaklah salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika datang malam Jumat sampai dengan Jumat sore hari nanti. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Rasulullah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Au kama sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bekerja merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, haruslah kita bekerja keras dan bekerja cerdas. Kemalasan, fanatisme atau paham yang memahami bahwasannya tergantung nasib merupakan sebuah paham yang tidak ada dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruh.
maka mintalah, maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian beribadahlah kepadanya, kemudian bersyukurlah. Senada dalil tersebut juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan apabila telah selesai ditunaikan salat, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Kemudian carilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika kalian mencari karunia dari Allah, supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari dua ayat tersebut kita dapat mengambil istinbat bahwasannya menurut hadis yang disampaikan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Subuhul Iman, ada 4 prinsip etos kerja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwasannya ketika kita bekerja harus melakukan pekerjaan yang halal-halal saja. Tidak boleh yang remang-remang, yang syubhat, apalagi yang haram. Begitu pula dengan mengerjakannya. Ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, maka tentulah kita juga harus melakukannya dengan cara yang halal. Karena sesungguhnya apabila sebuah pekerjaan halal tetapi mengerjakannya tidak halal, maka hal itu akan menjadi dosa kepada kita. Yang kedua, jamaah Jum'ah rahimakumullah, etos kerja yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika bekerja tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga harga diri supaya tidak menjadi peminta-minta, supaya tidak menjadi benalu orang lain. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir salah seorang sahabat yang badannya kuat dan sehat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir, menegur sahabat tersebut. Sungguh seseorang yang membawa tali dan kapak untuk mengambil ranting dan kayu, kemudian memikulnya, maka itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang mengemis, meskipun dia diberi ataupun ditolak. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, etos kerja seorang mukmin adalah tujuannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan insya Allah ketika kita mencukupi, menafkahi keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatkannya sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala walidihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Apabila seseorang keluar rumah bekerja untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan apabila seseorang keluar rumah bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu juga berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan juga apabila
seseorang bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, itu juga tercatat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, etos seseorang dalam bekerja adalah bekerja untuk menghidupkan orang lain, untuk meringankan beban hidup orang lain, tetanggakah, fakir miskin, atau siapapun saja yang terlihat oleh kita kesusahan, maka haruslah kita membantu orang tersebut. Islam merupakan agama yang sangat mendorong kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi jangan lupa, Islam juga sangat menekankan tentang solidaritas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan keempat prinsip etos bekerja seorang mukmin yang tadi disampaikan oleh khotib yang mengambil istinbat dari surah Al-Ankabut dan surah Al-Jumu'ah bisa kita praktekkan. Kita mempunyai empat prinsip etos kerja tersebut. Kenapa? Karena kalaulah empat etos prinsip bekerja tidak dimiliki oleh kita, maka bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan adalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam diri kita setiap apa yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita, cucuran keringat kita, otak yang berpikir dalam sebuah pekerjaan bisa menyelamatkan kita dari api neraka, sehingga kita semuanya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tutup khutbah Jumat kita kali ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.